Terminal bus terbesar Asia Tenggara siap beroperasi sebelum mudik Lebaran tahun ini. Bagaimana kesiapan sarana di Terminal Pulau Gebang? Kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Muhammad Rinto serta pilot drone Rizky Andrianto dari Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Ya Sadrina, dari pantauan Anda apakah ada sarana yang saat ini belum terbangun di sana? Egan, dari pantauan kami di sini di terminal yang terbesar Asia Tenggara ataupun di Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur memang ada beberapa fasilitas yang belum terselesaikan ataupun masih dipersiapkan oleh pihak dari pengelola terminal di sini. Seperti bisa saya sampaikan di sini tadi kami memantau bahwa memang masih sejumlah eskalator di terminal ini belum dioperasikan, kemudian juga masih gelap. Kemudian juga listrik dan serta juga pendingin udara masih belum difungsikan di lantai 1, kemudian di mezanin dan juga di lantai ketiga. Namun di lantai kedua ini yang merupakan dari posko terpadu UPT Terminal Terpadu Antar Kota dari Terminal Pulau Gebang ini memang sudah dioperasikan dan juga sudah ada listrik. Kemudian di sini juga sudah ada pendingin udara. Tadi kami juga memantau sempat bersama dengan Kepala UPT dari Terminal Pulau Gebang ini. Kita melihat bahwa ada ruangan laktasi di sini juga sudah disediakan dan nantinya juga akan dipersiapkan terkait dengan wastafel, kemudian juga listrik dan juga lampu akan dipersiapkan. Yang paling penting bagi para penumpang di sini ataupun kesiapan-kesiapan nantinya yang akan dilangsungkan untuk beroperasinya Terminal Pulau Gebang ini adalah papan penunjuk arah, kemudian juga dari mana mereka akan datang para penumpang ini, kemudian dari lobi kemudian berlanjut ke loket ataupun pembelian tiket, kemudian bagaimana mereka harus masuk dan juga melalui arah-arah yang sampai kemudian mereka harus menunggu di tempat menunggu mereka ataupun tempat keberangkatan. Nantinya inilah yang harus diupayakan oleh pihak pengelola di sini, terutama adalah bagaimana soal adaptasi dari para penumpang yang tadinya harus tiba-tiba ataupun harus yang berada di misalkan saja di Terminal Pulau Gadung, ketika para penumpang tersebut tiba di Pulau Gadung, kemudian harus tidak perlu lagi untuk mengantri untuk membeli tiket, tapi langsung naik ke bis yang dituju. Kemudian di sini perbedaannya adalah jika di Terminal Pulau Gebang ini nanti akan lebih jadi tertib dan juga akan lebih teratur karena tidak boleh ada percampuran antara supir, kemudian bis dan juga para penumpang di satu lokasi. Sementara itu nanti juga akan ada penertiban di mana nanti ada ruang-ruang tersendiri bagi untuk supir dan juga penumpang untuk di keberangkatan dan juga kedatangan. Egan. Ya, saat ini lalu kapan Terminal Pulau Gebang ini akan beroperasi secara penuh? Ikan rencananya dari Terminal Pulau Gebang ini akan beroperasi pada H-12 ataupun 12 hari sebelum Lebaran, kemudian juga akan dioperasikan sampai dengan 10 hari setelah Lebaran. Untuk mengetahui lebih jelasnya, Egan, saya di sini sudah bersama dengan Kepala Satuan Pelaksana Operasional dari Terminal Pulau Gebang dengan Pak Esa Pinem. Pak Esa, bisa dijelaskan nggak di sini sebenarnya sejauh mana sih persiapan dari Terminal Pulau Gebang ini untuk menghadapi Lebaran nih, Pak? Untuk persiapan sendiri memang kita sudah mulai dari sekarang, Mbak. Kalau untuk H-12 sampai H10 itu adalah memang program kita untuk angkutan Lebaran. Tetapi untuk pengoperasiannya diharapkan sebelum H-12. Nah, untuk persiapan-persiapannya ada semacam contoh rambu-rambu lalu lintas untuk angkutan sendiri sudah siap. Yang mungkin perlu penambahan-penambahan adalah untuk penunjuk-penunjuk arah penumpang. Penunjuk penumpang kedatangan, keberangkatan, ataupun tujuan penumpang mau ke parkir, mau ke bis kota itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Pak, nanti kira-kira ada berapa banyak bis kemudian yang dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini bis antar kota dan juga antar provinsi yang kira-kira akan berada di Terminal Pulau Gebang ini, Pak? Kalau untuk angkutan antar provinsinya sekitar 804 kendaraan. Seperti itu, Mbak. Pak, nantinya gimana nih dengan adanya sebanyak 804 bis? Kemudian ini apakah nantinya akan ada kepadatan atau penumpukan dari penumpang atau ada antisipasi dari pihak terminal? Kita sudah menyiapkan antisipasinya, Mbak. Memang kita di sini punya 28
jalur ada 28 lajur keberangkatan yang di sini memang ada sistem timetable-nya, Mbak. Nah, sistem itu untuk apa? Untuk pengaturan lebih tertib kapan harus bis berangkat gitu loh. Kapan harus bis datang ke dalam terminal ini, seperti itu, Mbak. Pak, ini kendala dari pengoperasian nanti kan ini kan pertama kali kan di H-12 sebelum Lebaran. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya mungkin adalah kita harus menyiapkan anggota yang cukup banyak untuk memberikan pelayanan terbaik buat pengguna terminal terpadu ini, Mbak. Seperti itu. Pak, kalau masalah untuk perizinan dan juga untuk fasilitas seperti sudah ada tol, kemudian juga pembebasan lahan itu sudah tidak ada lagi ya, Pak? Kalau untuk tol sendiri mereka sedang uji coba untuk pengoperasian yang memang udah beberapa hari yang lalu sudah dipersiapkan uji coba itu tersebut, baik dari sistemnya, dari jaringan listriknya, seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi sekarang dalam proses tahap masih pembahasan dan juga kajian gitu kayak di Kementerian Perhubungan. Apanya nih, Mbak? Untuk perizinan. Perizinan tetap proses berjalan perizinan, dan kita harapkan juga semuanya ini cepat terlaksana agar terminal ini cepat beroperasi. Pak, yang terakhir harapan ke depannya, Pak? Nih, kalau harapan ke depannya, Mbak, kita harapkan terminal ini menjadi contoh ataupun contoh terbaik buat pelayanan publik, khususnya terminal, memberikan kenyamanan kepada penumpang, memberikan kenyamanan pada pengunjung terminal, seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Esa Pinem. Egan, memang tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Esa Pinem, bagaimana nanti kita melihat dari tanggal ataupun di H-12 Lebaran nanti ketika terminal Pulau Gebang ini akan dioperasikan untuk pertama kalinya, kita akan melihat apakah mekanisme ini akan berjalan dengan lancar, apakah akan membuat kenyamanan dan juga ketertiban untuk para penumpang dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk para penumpang. Mekanismenya adalah Egan, ini cukup berbeda dengan bis pada umumnya ataupun terminal bis pada umumnya. Di sini lebih tertib begitu, seperti tidak boleh adanya calo. Di sini tentunya pasti tidak ada calo karena nanti para penumpang yang akan naik ke lantai keberangkatan itu harus menggunakan tiket dan juga tiket peron, sehingga nanti calo-calo ataupun pihak-pihak yang tidak diinginkan tidak boleh naik ke dalam keberangkatan tersebut. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya, Sabrina Evaneli langsung dari Cakung, Jakarta Timur.